Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade dan Investment. Hari ini tanggal 7, teman-teman. 7 Maret 2023. Saya akan membahas saham-saham untuk besok tanggal 8 Maret 2023, teman-teman. Baik teman-teman, untuk yang baru saya sampaikan bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati untuk tidak percaya bahwa saya tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ya, update technical saham teman-teman untuk Maret 2023 tanggal 8 ya. Sebelumnya kita ke IHSG dulu. Kondisi IHSG seperti yang saya sampaikan kemarin teman-teman, bahwa breakdown dari 38 retracement ya. Supportnya yang kedua 38 retracement, maka peluangnya adalah bisa langsung menuju ke 6707 ya. Namun demikian kita bisa ngelihat di sini ada support di antaranya yaitu 6764 ya. 6764, namun demikian untuk target dari IHSG adalah di 6715. Nah, kita lihat IHSG ini kan ada trend channel ya. Trend channel kalau kita terusin, ini perkiraan di sini adalah merupakan support. Jadi turunnya IHSG nanti memang targetnya sampai di 61,8, di 61,8 retracement atau di 6714 ya, teman-teman. Ini sekaligus juga merupakan support dari sebelumnya merupakan resistan dari downtrend price channel, tapi karena saat ini harganya berada di atas, maka ini ada support penting di kisaran 6715. Itu teman-teman bisa perhatikan di situ ya, supportnya IHSG kalau misalkan besok masih terkoreksi. Oke teman-teman, kita lihat dulu untuk penggerak bursa kali ini. Sekilas dominasi saham yang memberatkan bursa lebih besar ya, ada Bian, Astra International, TPIA, Unilever, HMSP, AMRT, MDKA, United Tractor, Kalbe Pharma, Adaro. Dominasi saham-saham yang turun lebih besar ya daripada saham-saham yang naik. Nah, teman-teman kita lihat dulu untuk kondisi ini ya. Kita lihat dulu untuk kondisi harga komoditas dan teman-temannya. Kita lihat dulu untuk harga komoditas dan teman-temannya. Ini adalah harga komoditas secara umum. Tadi udah saya lihat yang naik apa sih, cuman crude oil aja sedikit, tapi ini pun juga ketemu resistan ya. Crude oil naik ketemu resistan, tapi untuk coalnya masih turun terus. Natural gasnya naik sebentar, ini retracement udah mulai koreksi lagi. CPO sudah mulai koreksi lagi, kemarin sempat tembus 4 berapa ya, sampai resistan di sekitar 43, hampir resistan di 410-an, tapi ternyata hanya sampai di berapa nih, 4370-an ringgit, terus terkoreksi ya teman-teman. Kemudian untuk emas juga sama, walaupun kemarin mengalami rebound tapi ini udah terkoreksi lagi. Untuk timah ini ada rebound dari supportnya teman-teman, rebound dari support untuk timah. Untuk nikelnya dia juga masih di kisaran supportnya seperti itu. Kemudian kita lihat dulu untuk saham Amerika setelah kenaikan 3 hari sebelumnya. Ini untuk bursa Amerika mengalami nggak ini ya, sebenarnya nggak koreksi, cuman candlenya yang sebelumnya naik ini closingnya adalah shooting star atau tidak kuat begitu ya teman-teman, walaupun tidak lebih rendah dari close sebelumnya. Untuk Dow Jones ya, untuk Nasdaq-nya sinyalnya jelek karena shooting star. S&P 500 juga sinyalnya jelek ya, turun juga. Kemudian Hang Seng-nya tanggal berapa ini teman-teman, kita cek dulu tanggal 7 ya. Hari ini turun, masih belum jelas, sempat naik, sempat tinggi, volatilitasnya tinggi ya. Kemudian untuk Eropa masih cukup stabil, bergerak naik teman-teman. Dolar indeks masih kisaran yang sama, sedikit ada koreksi. US 10 years bond-nya sama, sedikit ada koreksi. Kecemasan pasarnya semakin turun teman-teman, cenderung turun. Ini ada support sekitar 19,24. Ini artinya sebenarnya kalau ini cenderung turun, itu marketnya tidak terlalu, orang-orang atau secara umum tidak terlalu mengkhawatirkan begitu ya. Oke, baik teman-teman, kita akan lanjutkan ke
bahasan saham ya, saham pilihan. Apakah ada saham yang bisa kita perhatikan teman-teman? Baik teman-teman, saya udah ngambil beberapa saham ya. Memang nggak banyak ya untuk hari ini yang bergerak, itu nggak banyak saham-sahamnya. Ya memang seperti yang saya sampaikan kemarin, memang mungkin menjelang puasa ini seperti umumnya kebiasaan di puasa, saham-saham atau bursa itu cenderung sepi begitu. Jadi mungkin ini bisa kita set dengan maksud saya aktivitas trading kita mungkin dikurangi aja, karena memang kondisi marketnya juga nggak banyak saham-saham yang menarik. Mostly malah sebagian besar ini saham-sahamnya malah ada terkoreksi turun ya teman-teman. Oh yang pertama teman-teman, Wins ya, Wintermar Offshore. Ini saya coba beri analisa, ini saham hitungannya rebound ya, rebound. Apakah kita tarik dulu Fibonacci, kita tarik trend base? Kalau kita tarik dari trend base yang ini teman-teman, ini bisa kita ambil bahwa dia sudah rebound, tapi reboundnya udah berapa persen? Dia rebound dari 50, dia rebound dari EMA 200 nya ya teman-teman. Ini EMA 200 dan dia rebound dari EMA 200, dan saat ini dia berhasil lewatin targetnya 292. Sehingga kita mungkin update dulu untuk menggunakan tren yang lebih besar ya teman-teman. Tren yang lebih besar, namun sebelumnya akan saya gambarkan tren base Fibo dulu. Apakah terjadi penembusan? Ya, terjadi penembusan, sehingga cukup valid untuk kita gunain tren ini. Nah teman-teman, resistan dari Wins yang teman-teman bisa perhatikan adalah di 300-an berikutnya ya. Jadi resistan pertama di 300 ya, kemudian resistan kedua ada di 38 retracement pas ya. Sebelumnya dia ngepas di situ merupakan resistan. Baru kemudian targetnya adalah di 50 retracement di 350 teman-teman. Sekarang kita lihat dulu untuk kondisi asingnya dari Wins ya. Wins asingnya banyak keluar teman-teman ya. Asingnya banyak keluar. Mungkin kita akan cek dulu untuk momentumnya. Volumenya hampir rata ya. Jadi biasanya seperti ini saya yang kurang suka, karena biasanya kalau volume rata itu sulit untuk terjadi kenaikan yang kuat teman-teman. Nah seperti ini kenaikan kuat, semuanya volumenya tidak rata, indikatornya semuanya terbentuk dengan baik naiknya seperti itu ketika volumenya tidak rata seperti ini. Volume rata seperti ini artinya memang masih hitungannya masih konsolidasi. Jadi walaupun secara sinyal bagus, tapi kalau dari konfirmasi indikator memang terlihat masih kurang meyakinkan. Dari ADX ya, arahnya udah benar ya, birunya nongol, hijaunya nongol, dan merahnya nongol. Tapi ya teman-teman harap diperhatikan aja, volumenya memang hitungannya kecil ya. Jadi walaupun sahamnya naik, ketika volumenya kecil biasanya kenaikannya itu kurang bertenaga teman-teman. Berikutnya saham BRIS teman-teman. Saham BRIS ini hitungannya setelah dia terkoreksi kemarin sampai di sekitar 61,8, dia mencoba untuk rebound ya. Jadi saham yang terkoreksi break dari 38 retracement yang saya garis ini di 1580, ketika dia terkoreksi targetnya ke 61,8 retracement udah kesampaian, dan reboundnya lagi ketika dia mencoba naik rebound dari 61,8, maka targetnya kembali ke 38 retracement. Kecuali dia bisa keluar dari situ, maka tren ini akan lanjut. Nah sementara hari ini baru dia bisa tutup di atas 1580. Jadi besok perhatikan closingan dia ada bisa melewatin 1625, 1625, dan berikutnya 1640 ya untuk BRIS. Kondisi dari asing dari BRIS, oke, asingnya hari ini masuk cukup besar ya teman-teman. Hitungannya 5 hari bursa ini asingnya di BRIS-nya oke ya. Asingnya di BRIS-nya masuk lumayan. Terus kemudian kita lihat dulu untuk momentum indikator volume cukup oke ya, volume cukup oke, tapi tidak begitu besar banget, enggak. Kemudian indikator momentumnya mulai memang masih belum bagus ya, hijaunya belum nongol, tapi kalau kita lihat dari candlestick polosan memang sudah mulai ada perlawanan naik ya untuk BRIS. Baik teman-teman, ini adalah update untuk beberapa big cap banking ya. Pertama adalah BBNI. Secara umum BBNI ini konsolidasi di retracementnya. Jadi BNI ini dalam tren kenaikan ini sampai di sini dia sempat terkoreksi sampai 38, mantul lagi ke sini.
Tapi nggak mampu ya, ini seperti double top ya. Ini seperti double top kalau kita ukur gitu, double topnya di kira-kira di sini itu sebenarnya ini juga sudah hampir sampai di koreksinya. Atau kalau kita tarik ya memang support yang paling kuat dari BNI ini tetap ada di sini teman-teman ya, tetap ada di sini. Tapi kalau kita lihat saat ini BNI ini ada konsolidasi di area sini. Jadi ada konsolidasi di area sini, tidak terkoreksi lebih dalam. Nah, koreksinya ini sebenarnya udah sampai di targetnya dia ya, teman-teman. Di 8890 atau 61,8 retracement sekaligus MA 200. Jadi MA 200 kalau kita lihat sebelumnya BNI di sini juga sebelumnya sebentar saja terkoreksi di sini, baru masuk lagi. Ini juga apakah akan seperti itu dan kemudian naik? Kita perhatikan ya, teman-teman, untuk BBNI asingnya banyak keluar ya teman-teman, untuk menjadi perhatian. Ini big cap banking asingnya banyak keluar. Kemudian kita lihat momentumnya memang lemah ya, momentumnya bermain di bawah 0. Kemudian ADX nya juga arahnya juga nggak benar. Jadi dari sini kita bisa ngelihat bahwa sejak saya garis ya teman-teman, sejak di sini memang BNI arahnya udah nggak benar ya, arahnya udah turun begitu. Mulai break dari 38 retracement arahnya udah turun. Arahnya udah turun. Kemudian selain BBNI ada, coba saya bahas BBCA ya teman-teman. BBCA ini teman-teman bisa perhatikan karena dia sampai di titik targetnya memang ya, di 61,8 retracement di sini ya. Dan ini sudah mulai ada candle rebound ya, candle perlawanan begitu. Apakah mampu melawan ya? Kalau mampu melawan rebound dari 8350 di mana sekarang 8425, maka targetnya ke 8525 teman-teman. Untuk BBCA ya. BBCA ini asingnya masih keluar dalam ya teman-teman. Sepertinya mungkin walaupun naik mungkin bisa jadi masih akan berat karena ini big cap, di mana big cap ini asingnya big cap banking ini asingnya cukup ya, istilahnya cukup valid. Kalau asingnya banyak net sell, kemungkinan memang akan berat dia untuk naik. Secara ADX momentumnya nggak ada ya, momentumnya nggak ada. Merahnya, maksud saya arahnya salah, momentumnya memang masih nongol, arahnya salah tapi masih ya, arahnya masih turun begitu. Momentumnya juga bermain di bawah 0 seperti BNI tadi ya teman-teman. Sekarang Bank Mandiri kita cek dulu. Bank Mandiri juga sama ya, momentumnya memang dia terkoreksinya tidak begitu banyak, sehingga momentumnya juga tidak turun begitu tidak lebih besar dari BCA dan BNI tadi turunnya. Untuk asingnya dia masih cukup solid masuknya ya teman-teman. Untuk di BMRI, asingnya masih cukup solid ya. Kemudian kita coba lihat yang lainnya apa ya. Saya rasa BBRI mungkin bisa ya, BBRI. Nah, BBRI justru ini cukup oke ya teman-teman, bisa perhatikan BBRI ini cukup oke, dia bisa rebound. Nah, jadi BBRI itu ketika dia naik kemarin, mungkin saya akan gambarkan ya, ketika dia naik kemarin koreksinya sampai di berapa di sini. Koreksi BBRI itu sehari aja sampai 38 retracement baru rebound lagi. Nah, kalau ngelihat seperti ini mampu naik di atas 23,6, ini dari tren ini terkoreksi, ini potensinya untuk lanjut naik adalah besar. Teman-teman bisa perhatikan BBRI secara teknikalnya oke ya. Walaupun mungkin sekarang mungkin belum tepat untuk naik seperti itu. Nah, teman-teman bisa ngelihat untuk BBRI ini asingnya potensial ya. Maksud saya asingnya banyak net buy. Nah, ini untuk big cap banking, blue chip seperti itu memang kondisi asing ini teman-teman harus perhatikan ya. Ini BBRI asingnya oke, makanya asingnya net buy kuat, makanya secara chart juga dia oke chartnya begitu ya. Kemudian MTEL teman-teman, bahasan berikutnya MTEL. MTEL saya bahas kenapa? Karena dia memang sebelumnya naik ya, terkoreksi mendekati 50 retracement, mendekati MA 200, nggak kuat rebound, terkoreksi, dan ini ngetes lagi areanya teman-teman. Perhatikan 720, perhatikan juga 730. 720, 730 merupakan resistan penting karena
sudah 2 kali ya untuk MTEL ini. Asingnya overall masih cukup banyak net buy-nya untuk MTEL, teman-teman. Kita lihat dulu momentum dari MTEL. Mulai benar, tapi mulai benar ya, birunya mulai nongol ya, hijaunya mulai nongol, tapi momentumnya memang masih belum begitu ngangkat. Kita lihat dulu dari sini, memang karena volumenya juga belum nongol, teman-teman. Baik, teman-teman, berikutnya adalah beberapa saham yang ini masih warning aja, bukan dia sinyalnya bagus, enggak. Justru ini saya warning untuk teman-teman yang mungkin punya atau tertarik. Ini tolong diperhatikan karena ini MDKA ini dia ada trend channel dan ini jebol ya, trend channelnya jebol. Jadi teman-teman sampai di mana targetnya dia turun? Nah, kita lihat dulu. Kita ambil trend base di sini. Dari sini dia udah tembus 61,8 retracement. Dan tentu ini sudah ngelewatin separuh dari tren turunnya, trennya karena 50 retracement udah separuh. Jadi saya ambil tren yang lebih besar. Nah, target turun dari MDKA ini teman-teman ini sampai ke sekitar 4100-an di sini. Yaitu ketika dia break dari 38 retracement di sini, maka target dia adalah ke 61,8 retracement. Sementara itu karena saat ini dia berada di EMA 200, berada di 50 retracement, dua hal yang penting sebenarnya. Tapi kalau kita ngelihat candlenya masih cukup powerful untuk turun, ya sebaiknya teman-teman perhatikan dulu karena memang secara momentum juga nggak ada ya. Momentumnya juga lemah, harga emas juga retracement atau terkoreksi, ADX-nya lemah, kemudian kita lihat dulu untuk momentumnya juga kecil ya, lemah begitu. Jadi teman-teman yang mungkin biasanya tertarik dengan saham-saham yang terkait emas walaupun kemarin mulai rebound, tapi ini tolong diperhatikan karena bentuk candlenya ini adalah masih cukup powerful untuk turun ya teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya adalah WIM. WIM itu kemarin saya bahas karena dia ketemu 50 retracement dan bener aja hari ini ternyata 50 retracement koreksi. Apakah akan lanjut koreksi? Nah ini diperhatikan aja dulu karena memang dia ketemu 50 retracement dan take profit. Nah kita langsung ukur teman-teman, kita langsung ukur ininya Fibonacci-nya. Nah begini, jadi di sini kita langsung ukur supportnya ada di 780, 765. Kuncinya di 765 ya teman-teman. Kalau 765 jebol itu targetnya 740 ya. Sementara itu dan 50 retracement ini adalah biasalah orang di 50 retracementnya memang biasa pada take profit dulu begitu. Kalau marketnya mendukung mungkin bisa akan naik ya. Asingnya mungkin kita kesampingkan karena kecil ya. Terus kemudian momentumnya masih belum begitu kuat juga teman-teman. Kita lihat volumenya. Apakah karena kecil volumenya ya, hitungannya volumenya cukup kecil ya teman-teman. Jadi itu aja teman-teman updatean beberapa saham yang secara teknikal bagus ya. Mungkin teman-teman bisa perhatikan kalau ada potensi saham ini untuk naik. Demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.